Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan aku cukupkan nikmatku, dan aku telah reda Islam agamamu. Kemudian pada ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bulan Syawal. Kita telah meninggalkan Ramadan. Kemudian tentunya bagaimana kita sekarang melakukan upaya-upaya, pertama mempertahankan apa yang telah kita raih, kemudian melakukan peningkatan-peningkatan, mencapai kesempurnaan yang lebih lagi dari apa yang telah kita raih. Bapak Ibu, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah yang kita bacakan tadi, bahwa agama Islam ini adalah agama yang telah sempurna. Allah sendiri yang mengatakan, komprehensif, lengkap, mengatur segala aspek kehidupan. Ketika kita bicara syariah, itu terkait dua hal Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Kalau ibadah pada prinsipnya semua dilarang, kecuali ada dalil yang membolehkan. Ini ibadah. Jadi kita tidak bisa berkreasi dalam beribadah itu. Jadi kita tidak bisa berinovasi, kita tidak berimprovisasi dalam ibadah. Tapi apa yang telah ditetapkan dengan dalilnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu yang kita kerjakan. Kalau muamalah, semua halal dan dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Itu perbedaan. Halal dan boleh kecuali ada dalil yang melarang. Jadi kita bisa berimprovisasi, kita bisa berinovasi, bisa kita berkreasi sepanjang tidak ada yang melarang. Itu perbedaannya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana konsep-konsep muamalah yang kita sampaikan hari ini? Kita akan bicara sekitar konsep-konsep keuangan syariah, karena ini yang kita anggap penting hari ini. Sebelum kita menyampaikan yang terkait dengan perbankan Bapak dan Ibu, terkait dengan larangan yang disampaikan tadi, ada beberapa hal. Yang pertama, no riba. Itu yang pertama. Kita bicara tidak ada riba. Itu larangan. Dilarang. Yang lain boleh dilakukan. Boleh jual beli, cuma dilarang riba. Kemudian gharar, no gharar. Tidak ada yang tidak ada kepastiannya. Semua harus jelas dan terbuka. Kemudian no maisir.
tidak ada khamar, tidak ada judi, kemudian no maksiat. Jadi tidak ada transaksi-transaksi yang bertujuan untuk maksiat. Begitu juga dari segi substansi, daripada tidak ada substansinya yang haram di dalam kita bermuamalah itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita menjelaskan satu persatu. Yang pertama terkait dengan larangan riba. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas Bapak Ibu, riba itu adalah haram. Tapi mana yang termasuk riba? Nanti kita coba lihat bersama-sama. Kemudian maisir juga dilarang. Wahai orang yang beriman, sungguh meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berharap, mengundi-undi nasib, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga gharar yang artinya ketidakpastian, yang artinya untung-untungan, ini juga dilarang. Bapak Ibu, bagaimana dengan gharar ini? Ada yang sifatnya kuantitas, misalnya jual beli dalam bentuk ijon. Bagaimana ijon itu Bapak Ibu? Dipokoknya orang, kemudian hasilnya diambil tanpa perhitungan yang jelas. Jadi sehingga nanti ketika orang panen, dia hanya mendapat sebatas upahnya saja, tidak ada yang didapatkan. Ini ijon. Jadi ini tidak rasa keadilan. Sehingga semua yang tidak ada rasa keadilan ini dilarang dalam agama Islam. Ini hebatnya agama kita, mengatur hak-hak semua orang di situ, apakah itu hak azazinya, hak yang harus diterimanya, dan inilah yang dikatakan di dalam perekonomian syariah. Kemudian dari segi kualitas, misalnya ada sekarang kita jual beli anak sapi yang masih ada dalam kandungan, ini tidak boleh, belum jelas wujudnya. Kemudian juga tanaman yang ada di kebun, ada seperti yang para jaguang, benar datang toke, bala balinya jaguang sapara, itu tidak jelas. Atau mungkin sekarang sering orang membeli buah-buahan seperti manggis ya di Batam, ya. Barakos Batam. Ini tidak jelas. Jadi secara kuantitas, secara kualitas, ini tidak dibenarkan hal yang seperti itu. Ini dilarang. Ini termasuk dia kepada gharar, ketidakpastian. Kemudian dari segi waktu juga, jual beli onta misalnya. Onta yang hilang, yang tidak bisa kapan dia akan kembali, atau ternak yang lainnya. Saya punya ternak sapi, sudah hilang, belum tentu dia akan kembali, tapi sudah ditawar menawarkan, kalau nanti dapat akan dibeli sekian. Jadi masih ada di situ istilahnya ketidakpastian, untung-untungan. Ini termasuk juga dilarang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala sesuatu yang diuntukkan untuk tujuan maksiat ini dilarang. Kemudian dari segi substansinya, diharamkan bagi kamu makan bangkai, ini substansinya, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan selain nama Allah, hewan yang tercekik, yang dipukul, dan semua yang dilarang oleh Allah SWT. Ini dilarang dalam agama kita. Jadi kita boleh memakan, tapi semua yang dilarang ini tidak boleh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu dari segi substansinya. Kemudian kita masuk kepada riba. Apa betul pengertian riba? Wa halallahu bai' wa harrama riba. Apakah yang riba itu? Jadi dijelaskan Bapak dan Ibu, secara bahasa, riba itu berarti bertambah, dia tumbuh bertambah, nilainya, kuantitasnya dia bertambah. Secara istilah
istilah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang. Jadi di sini ada pertukaran barang tertentu. Nah, kemudian tambahan yang diberikan kepada pokok dengan imbalan penangguhan pembayaran. Jadi ada barangnya, ada penangguhan pembayarannya, kemudian secara mutlak. Jadi berlebih pembayarannya dari apa yang pokok yang ada dalam waktu tertentu. Jadi utang, peminjaman, kemudian itu termasuk dari dipinjam uang 100.000, dibayar 120.000, ini riba. Jadi sepanjang ada kelebihan pembayaran itu, ini termasuk dia kata riba. Tambahan berarti ukuran, baik dari segi ukurannya, takaran timbangannya, dari 1 kilogram beras menjadi 1,5 kilogram misalnya, juga termasuk riba. Atau kelebihan yang diberikan dalam jumlah seperti tadi 100 menjadi 110 misalnya. Barang tertentunya apa? Barang tertentunya termasuk di emas, perak, kemudian korma, anggur, buah, dan makanan-makanan, dan garam juga termasuk. Kemudian penangguhan pembayarannya, inilah yang dikatakan tadi, adanya transaksi pinjaman atau yang pembayarannya ditentukan dalam waktu yang tertentukan. Misalnya dia harus membayar bunganya sebanyak 10% dalam waktu 1 tahun. Jadi ada persentasenya berapa, kemudian berapa lama waktunya. Ini pengertian riba, Bapak. Contohnya Bapak dan Ibu, kalau kita beli 100.000, dijual 120.000, itu namanya jual beli. Itu jual beli. Dia namanya mendapatkan keuntungan dari kelebihan itu. Tapi kalau kita meminjam kemudian dikembalikan 120, yang 20-nya namanya riba. Nah, itu jelas kepada ini. Ada tambahannya. Nah, kelebihan yang dibayarkan. Nah, yang tambahan tersebut dipersyaratkan. Ada perjanjiannya dalam akad. Tambahan tersebut dikaitkan dengan waktu, berapa lama, berapa persentasenya. Ini dia menjadi riba kepada ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu contoh-contoh. Kemudian kenapa alasan atau ilat pelarangan riba ini Bapak dan Ibu? Ini semua Bapak dan Ibu larangan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Bapak. Tahap pertama adalah untuk menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menolong mereka yang melakukan sebagai suatu perbuatan mendekati taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada alasan-alasan yang mengatakan kita akan menolong orang, kita akan membantu. Ini alasannya. Kalau kita membantu, ya dibantu. Orang itu dibantu, kemudian dibebankan, diberi beban lagi. Kan zalim itu. Jadi tidak ada alasannya kalau meminjamkan dengan secara ribawi, ini alasannya membantu, ini tidak benar. Karena orang yang meminjam sudah pasti orang yang susah. Orang yang susah diberi beban. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum, Bapak dan Ibu, ayat 39. Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu adalah menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan kepada berupa zakat, maka maksudnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang kita berikan zakat, berikan sedekah kita. Kalau dia sulit membutuhkan sesuatu, dia memana kepada kita, membana ada kawan, ada usaha, Abu bantu, kau ada zakat aku yang sumpah. Ini sampai ke Allah Subhanahu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan balasannya keras kepada orang yang Yahudi yang memakan riba. Yang juga dijelaskan oleh dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Kemudian tahapan yang ketiga, riba itu diharamkan dengan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Jadi tambahan terus berlipat ganda, terus menunggak, terus ditambah lagi.
dia akan berlipat-lipat terus, bahkan melebihi dari pinjaman yang dia terima. Itu kenyataan hari ini pada ibu yang bahagia. Tahap terakhir, ayat riba diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang dengan jelas sekali mengharamkan sembarang jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Bagaimana surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ini Bapak dan Ibu. Jadi kalaupun masih ada, tinggalkan Bapak. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hari ini sadar kita, tinggalkan sisa-sisa yang ada. Ini perintah Allah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Samura bin Jundab, bahwa Rasulullah SAW bersabda, malam tadi aku bermimpi, kata Rasulullah, terdatang 2 orang dan membawaku ke tanah suci. Dalam perjalanan sampai kami pada suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tapi laki-laki yang berada di pinggirnya melempari mulutnya dengan batu, yang memaksanya kembali untuk masuk kembali. Ini berusaha keluar, dilempari, dimasukkan kembali ke dalam sungai darah itu. Lalu gue bertanya, siapakah itu? Aku diberitahu bahwa laki-laki itu yang di tengah sungai itu adalah orang yang memakan riba. Ini kepada dia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu tidak bertanya, bagaimana dengan bunga bank? Itu pertanyaan kita yang paling penting hari ini Bapak dan Ibu. Kalau dari segi fatwa ulama, dalam muktamar kedua lembaga riset Islam Al-Azhar di Kairo pada 1965 malah, ini menyepakati beberapa hal, yang antaranya bunga dari semua jenis pinjaman hukumnya adalah haram. Kemudian juga dari OKI, setiap tambahan bunga atas hutang yang telah jatuh tempo dan orang yang hutang tidak mampu membayarnya, dan sebagai imbalan atas penundaannya itu, demikian pula bunga atau interest atas pinjaman yang ditetapkan di awal pinjam, maka kedua bentuk ini adalah diharamkan. Ini kesepakatan juga organisasi Islam. Kemudian bagaimana dengan Majelis Ulama Indonesia? Keputusan Fatwa MUI pada tahun 2024 Bapak dan Ibu menyimpulkan bahwa untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga uang syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Bagaimana kita sekarang Pak? Sudah ada Bank Nagari, unit usaha syariah di mana-mana. Setiap cabang-cabang Bank Nagari sekarang sudah melayani syariah dan pelayanan syariah. Nanti kita termasuk kepada ini kalau kita berpegang kepada Majelis Ulama. Kemudian untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan, maka transaksi lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip daruratnya diambil, keterpaksaan karena kondisi yang demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian terakhir kami ingin menyampaikan bagaimana posisinya. Jadi Islam sudah pasti akan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan secara syariat Islam. Inilah prinsip keadilannya. Kalau kita membandingkan Bapak Ibu antara bunga dengan bagi hasil, bunga biasanya terjadi pada transaksi pinjaman atau kredit. Kemudian bagi hasil hanya terjadi pada akad mudharabah atau musyarakah dan bukan pada akad qada. Itu Bapak Ibu. Jadi bagi hasil ini jadi menguntungkan semua pihak. Kemudian dana untuk pembayaran bunga diambil dari penghasilan manapun juga boleh. Tapi dana bagi hasil hanya bisa diambil dari hasil pengelolaan itu masing-masing. Jadi dari hasil keuntungannya. Ini yang dibagi. Ini keadilannya.
Kemudian besarnya presentasi bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Bunga itu dikaitkan dengan persentase dari jumlah yang kita pinjam. Nah, kalau bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan kepada keuntungan yang diperoleh. Jika ada usaha, baru untung sama-sama dibagi. Nah, jadi inilah yang biasa kita laksanakan di kampung-kampung, perseduaan sapi misalnya kan. Lahir anaknya dibagi dua. Ini sudah kita lakukan. Kemudian jumlah poin bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan proyek berlipat ganda. Tetapi jumlah bagi hasil, kalau keuntungannya meningkat, pembagiannya juga meningkat. Ini keadilannya. Tapi kalau dalam bunga tidak, bunganya tetap. Itu kalau kita lihat dari segi bunga dengan bagi hasil. Bagaimana dengan margin Bapak Ibu? Sama. Margin keuntungan hanya terjadi pada akad jual beli. Jadi ketika kita jual beli, dia mendapatkan keuntungan dari jual beli itu. Dana margin keuntungan hanya bisa diambil dari hasil penjualan barangnya. Kemudian proses margin keuntungan berdasarkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ini jual beli tadi. Ada kesepakatan. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi dalam hal itu. Kemudian margin keuntungan adalah hak penjual dan merupakan bahagian dari harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Ini perbedaannya. Kalau bunga tidak seperti itu. Bunga diragukan. Kalau ini tidak diragukan. Bunga harus tetap dibayar walaupun proyek itu merugi. Oh, proyek kamu merugi gini, tidak usah bayar bunga. Tetap harus dibayar. Tapi kalau margin berdasarkan itu, kalau rugi ya sama-sama rugi. Ini keadilannya, aspek keadilannya. Kemudian dengan upah atau sewa. Kalau upah atau sewa hanya terjadi pada akad ijarah atau sewa menyewa, juga bisa dilakukan. Juga upah sewa biasanya terbentuk dalam nominal, tapi kalau bunga dia dalam bentuk persentase. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, tentu bagaimana kita masuk ke dalam Islam ini secara sempurna, secara kafah sebagaimana disampaikan tadi, sehingga kita betul-betul secara ibadah yang kita lakukan, muamalah yang kita lakukan sudah tercakup kepada apa yang dituntun oleh ajaran agama kita. Terakhir Bapak dan Ibu, konsep uang dalam Islam. Di dalam Islam uang adalah alat tukar, bukan komoditas. Soalnya uang adalah alat tukar, bukan komoditas. Apabila uang berubah fungsi menjadi alat tukar menjadi komoditas, ketika uang ini menjadi komoditi Bapak dan Ibu, maka terjadi peningkatan harga uang. Ini akan terjadi inflasi dengan cepat. Itu hebatnya agama Islam. Ketika dia menjadi komoditi, akan terjadi peningkatan, akan terjadi inflasi. Uang hanya bisa mendatangkan hasil apabila dia berubah bentuk, misalnya dalam barang dan jasa. Itu uang. Bisa hanya dia berubah mendatangkan hasil ketika dia ada transaksinya berupa barang dan jasa. Uang tidak bisa berkembang hanya karena unsur waktu. Jadi tidak ada alasan untuk mengembangkan uang karena unsur waktu. Ya seperti katakan tadi. Dengan waktu 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dia akan meningkat hasilnya ketika uang itu yang itu peternakan. Tidak ada dalam Islam. Jadi bukan termasuk konsep di dalam Islam. Apabila uang bertukar dengan uang sejenis, ia hanya bisa bertukar dengan nilai yang sama. Jadi tidak ada istilahnya kepada Ibu, kok piti baru, kok piti usang ditukar, kemudian piti 100.000 menjadi 90.000, nilainya harus sama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di Sumatera Barat yang mengaku adat basandi syarak basandi kitabullah. Tentunya kita yang harus menjadi pelopor untuk masuk secara kafah, baik dalam ibadah maupun muamalah, terutama dalam transaksi jual beli dan semuanya, agar kita terhindar dari riba, Bapak dan Ibu. Semua ini Bapak dan Ibu, hari ini telah ada, sarananya sudah ada. Tinggal kita semua Bapak dan Ibu
Bagaimana kita memanfaatkan sarana yang telah dibuat oleh pemerintah? Apakah itu perbankan yang masihkah kita akan tetap konvensional untuk tetap beribawi dalam hidup kita? Tentunya tergantung kepada kita sekarang, mau atau tidaknya kita. Kalau memang kita mau Bapak Ibu, segera kita pindahkan, kita hijrah ke perbankan syariah yang ada. Ketika hari ini Bapak dan Ibu, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang bangga dengan ABS SBK literasi syariah di Sumatera Barat baru hanya 19%. Baru 19%, Pak. Bagaimana meningkatkannya? Inilah waktunya. Jadi tentu juga semua kita hari ini harus mengkampanyekan ini semua. Kalau memang kita ingin membesarkan syariah di Sumatera Barat yang kita cintai, kalau memang kita ingin terhindar dari riba dalam kehidupan kita. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.